Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi di channel Ruang Misteri. Bareng gua Ropi Ade Robi pada segmen Atap Rumah. Sedikit informasi untuk kawan-kawan semua. Segmen Atap Rumah ini hadir sebagai wadah bagi kawan-kawan yang ingin berbagi cerita atau pengalaman mistisnya. So, jika kalian mempunyai cerita atau pengalaman, kalian boleh menghubungi kami via DM ataupun email. Pada video kali ini, kita sudah menerima kiriman cerita dari salah satu kawan kita via DM Instagram. Konon katanya kawan kita ini merasakan adanya kejanggalan pada saat dalam perjalanannya menuju tempat kerjanya di Karawang. Cerita ini diawali pada tahun 2019, tepatnya pada bulan September. Kawan kita ini berencana untuk pergi ke tempat kerjanya di Karawang dari rumahnya yang berada di Cibadak. Informasi juga untuk teman-teman semua, kawan kita ini merupakan orang Sukabumi asli, tepatnya Cibadak, dan ia adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan di Karawang. Sebetulnya, ia sudah sering melakukan perjalanan Sukabumi Karawang ataupun sebaliknya. Akan tetapi di perjalanan sebelumnya, ia selalu melakukan perjalanan itu di pagi atau siang hari. Namun, pada kali ini berbeda. Entah mengapa ia memilih untuk bepergian di malam hari. Pukul 5 sore, kawan kita ini sudah selesai mempersiapkan segalanya untuk bepergian jauh. Ia merasa semuanya akan baik-baik saja walau sempat ada sedikit keraguan karena biasanya ia berangkat di pagi atau siang hari. Namun kawan kita ini berusaha untuk menghilangkan rasa ragunya itu. Azan maghrib pun terdengar berkumandang, maka kawan kita ini lekas melakukan ibadah sholat maghrib dan setelah itu ia langsung berpamitan kepada kedua orang tuanya, adik serta juga kakaknya untuk pergi kembali ke tempat ia bekerja di Karawang. Waktu menunjukkan pukul 18.30 ketika ia meninggalkan rumah. Semua berjalan sesuai rencana. Ia meninggalkan batas Kabupaten Sukabumi dan memasuki daerah Cianjur pada pukul 8 malam. Ia pergi ke Karawang lewat jalur Jonggol, jalur yang biasa ia lalui di perjalanan sebelumnya. Tapi seperti yang kita tahu lah ya, kalau via Jonggol itu kayak gimana suasananya jika malam-malam. Singkat cerita, kawan kita ini menancap gas sekencang-kencangnya agar segera sampai ke tujuan. Setelah 4 jam berkendara, ia merasa ada yang aneh. Ia bergumam, perasaan ini jalan udah bener. Tidak ingin menghabiskan waktu terlalu lama, ia memutuskan untuk berhenti dan membuka Google Maps. Hal ini bisa kita maklumi karena jelas beda perjalanan di siang dan juga malam hari. Kawan kita ini biasa melakukan perjalanannya di siang hari dan kali ini ya berbeda. Ia melakukannya di malam hari. Seperti yang kita ketahui, malam hari penglihatan sangatlah terbatas sehingga ada beberapa titik yang mungkin biasa dijadikan patokan selama perjalanan sebelumnya bisa saja tidak terlihat jika kita berkendara di malam hari. Google Maps sudah diset ke titik tujuan dan kawan kita ini langsung melanjutkan perjalanannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 dan jika melihat Google Maps, seharusnya kawan kita ini sudah sampai ke lokasi. Tapi anehnya ia malah memasuki jalan-jalan kecil yang di pinggirnya itu penuh dengan pepohonan, persis kayak hutan. Kondisi jalanan pada saat itu bisa dibilang sepi karena hanya ada 1-2 kendaraan yang melintas. Dan setelah melihat Google Maps kembali, kawan kita ini merasa kayak nggak jalan gitu. Mungkin internet lagi jelek atau gimana ya. Dan sudah hampir kurang lebih 5 jam nggak sampai-sampai. Ia sedikit merasa takut ya dan juga aneh. Dan ternyata benar saja. Kawan kita ini melihat sesosok yang tinggi besar, memakai baju putih dekil, mewujudkan diri di hadapannya. Tanpa pikir lama, kawan kita ini langsung balik kanan dan kembali lagi ke Sukabumi. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Karawang.
Dan malahan disinilah hal anehnya. Si Alpan ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk sampai ke rumahnya yang ada di Cibadak. Bayangkan, jika dipikir secara logika, berarti ia baru melakukan perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Entah mungkin bagaimana ya, mungkin dia bawa motornya itu ngebut atau gimana, nggak tahu. Tapi dari mana ia melihat sosok itu hingga sampai ke rumahnya, ia hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam saja. Cerita nggak selesai sampai di situ. Setelah kawan kita ini balik ke rumahnya yang di Cibadak, ia merasa sosok yang ia lihat tadi di jalan mengikutinya, dan ternyata benar saja. Keesokan harinya kawan kita ini langsung jatuh sakit. Dan anehnya sebelum ia sakit itu, ia didatangi oleh sosok yang ia temui di jalan itu lewat mimpinya. Jadi kawan kita ini sakit, kalau dibilang parah sih enggak ya, tapi dibilang enggak parah ya cukup lumayan gitu, sampai kawan kita ini nggak bisa berdiri. Dan di hari kedua tiba-tiba di bawah dagu kawan kita itu di sini ada muncul benjolan seperti gondok. Dan ketika tidur pun kawan kita ini masih merasakan gangguan dari sosok yang ia temui di jalan itu melalui mimpinya. Jadi udah 2 hari nih dia memimpikan sosok yang ia temui di jalan itu. Lanjut. Tim kita sih menyangka kalau apa yang ia mimpikan itu efek dari shock atau terkejut ketika ia melihat sosok itu. Nah, setelah 3 hari kawan kita ini mengalami beberapa penyakit aneh, maka ia coba untuk konsultasi ke orang yang bisa, dan ternyata benar saja kata orang yang bisa ini, sosok yang kawan kita temui di jalan itu benar-benar mengikutinya sampai rumah. Dan setelah kita tahu ya, tim Ruang Misteri pun merasa kaget dengan cerita kawan kita ini. Setelah berkonsultasi ke orang yang bisa ini, kawan kita merasakan ada perubahan. Kondisi kesehatannya mulai membaik dan benjolan yang ada di bawah dagunya itu sudah sedikit demi sedikit mengempis. Tidak seperti kemarin yang bahkan mau makan saja menurutnya itu susah. Setelah sekitar seminggu mungkin ya, kawan kita ini sudah betul-betul pulih. Dan setelah pulih itu, setelah sembuh, kawan kita ini langsung melakukan kembali aktivitas-aktivitasnya seperti biasa. Dan ia pun kembali bekerja ke Karawang, akan tetapi ia sudah kapok untuk melakukan perjalanan di malam hari. Jadi jikalau ia akan bepergian dari Sukabumi menuju Karawang ataupun sebaliknya, ia hanya akan melakukannya di pagi atau siang hari saja. Oke kawan-kawan, sekian mungkin cerita dari kawan kita ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kawan kita yang sudah mengirim ceritanya, dan semoga kawan kita ini selalu diberi keselamatan. Dan untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai habis, kita juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita atau pengalaman-pengalaman mistis, juga pengalaman-pengalaman misteri, bisa langsung kirim melalui DM Instagram ataupun email kita. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and share jika menurut kalian video ini menarik. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik dulu tombol subscribe-nya. Sekian video kali ini, saya Ropi Adai Robi, pamit undur diri dan ciao. Cut.